Dan kalau menurut gue ini Virgo and the Sparkling filmnya fun, ringan, dan karakternya juga unik kalau menurut gue di sini. Walaupun tidak sekuat Sri Asih dan Godam mungkin ataupun Gundala, tapi di sini bisa membantulah para patriot-patriot lain dalam menaklukkan para penjahat gitu. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hajit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini kita akan masuk ke konten kupas film. Kali ini gua akan mengupas karakter dari Virgo and the Sparkling yang sedang tayang di bioskop. Aduh, gua sedikit kecewa ya dengan jumlah penonton yang didapatkan Virgo and the Sparkling. Ternyata di bawah dari 100.000 nih hingga saat ini ya. Mudah-mudahan kedepannya masih dapat pundi-pundi, walaupun sampai 500.000 aja susah. Kalau Sri Asih kan masih dapat lah ya 500.000 walaupun ketemu sejuta. Ternyata ini lebih flop lagi penontonnya. Aduh, sangat disayangkan ya. Ternyata sulit untuk mendapatkan antusias penonton untuk datang ke bioskop, walaupun sudah promosi jor-joran juga Virgo and the Sparkling ini pas gue lihat. Tapi ternyata belum dikenal masyarakat. Karakternya akhirnya nggak semua ingin menonton film itu ya. Oke lah, kita lihat dulu lah seperti apa fakta unik dari Virgo and the Sparkling ini. Yuk kita masuk ke kupas film. Oke penikmat film, kita langsung masuk ke Virgo and the Sparkling kupas film untuk membahas fakta unik di balik film atau karakter Virgo and the Sparkling. Oke, film ini sudah tayang di bioskop tentang Riani, seorang remaja yang memiliki kekuatan super nih, sinestesia, dan dengan kekuatan apinya ya yang keluar langsung dari tangan atau dari ya ibaratnya sumber kekuatannya lah gitu, melalui aura. Namun keadaan yang ia harus sembunyikan dari keluarga dan kehidupan normalnya, hingga akhirnya dia juga sebenarnya lingkungannya membentuk dia untuk menjadi seorang anak band. Ya, dia punya band dan itu dia lingkup lingkungan sekolahan lah ibaratnya, yang sebenarnya normal, sampai akhirnya dia menemukan orang-orang jahat yang harus dibasmi untuk melindungi lingkungan mereka, lingkungan si Virgonya ini. Oke, untuk fakta uniknya ini gue dapat dari detik.com. Aduh, ternyata detik.com punya fakta unik dari Virgo and the Sparkling nih. Oke, ini siapa tahu ya dengan gue membuat konten kupas film ini atau fakta unik Virgo and the Sparkling, kalian berminat untuk menonton filmnya. Untuk reviewnya mungkin nanti gue akan review. Kalau untuk sekarang kupas filmnya aja dulu. Oke, yang pertama ternyata tokoh ciptaan komikus terkenal nih. Virgo pertama kali muncul dalam serial komik Kapten Halilintar dalam judul Gorgon pada tahun 1973 yang diciptakan oleh Jan Mintaraga. Jan Mintaraga sendiri merupakan komikus asal Kulon Progo, Yogyakarta yang telah menulis dan menggambar komik terkenal sejak tahun 65 nih. Karya-karya yang legendaris dari dia adalah Si Buta dari Gua Hantu, Gundala, Kapten Halilintar, Sri Asih, dan Godam. Oke, fakta unik kedua di sini, film ini merupakan film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit ya, yang dimana karakter sebelumnya sudah pernah dibuat filmnya, yaitu Gundala dan Sri Asih. Dan Virgo ini adalah merupakan salah satu patriot yang akan berkumpul bersama superhero lainnya. Baru 3 yang difilmkan, yaitu Gundala, Sri Asih, dan yang terbaru Virgo and the Sparkling, yang tentu saja ini dari karya ciptaan komikus R.A. Kosasi, Jan Mintaraga, Mansur Daman, dan masih banyak lagi yang membuat superhero lokal ya. Dan ini ternyata yang uniknya nih, Virgo and the Sparkling ini adalah merupakan serial webtoon. Jadi karakter Virgo ini sebenarnya sudah muncul ya di webtoon dalam judul Virgo and the Sparkling, yang karyanya dibuat atau digambar langsung oleh Anissa Nisfani dan Eligo, berjudul sama Virgo and the Sparkling, dan
sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa asing loh. Keren. Jadi ini komiknya udah terkenal ya, komik di webtoonnya ini, dan sudah banyak yang buat terjemahan dari komik ini untuk disebarkan atau diterbitkan di luar. Dan yang paling uniknya di sini, Virgo and the Sparkling ini diminati oleh Korea untuk dibuat filmnya, versi mereka, versi Virgo and Sparkling Korea ya. Jadi tetap karakternya dari Indonesia, cuman bedanya nanti adaptasinya Korea, jadi dibuat baru lagi nanti di sono. Wah, kita juga sering kan mengadaptasi film Korea untuk dibuat ke Indonesia seperti Miracle in Cell No. 7. Nah, kali ini Korea juga berminat gitu untuk membawa Virgo and Sparkling ke sana dengan cita rasa mereka sendiri. Ya, selanjutnya film superhero ini merupakan film superhero wanita remaja pertama, remaja ya, bukan karakter wanita. Kalau superhero wanita kan ada Sri Asih. Nah, kali ini yang karakter remajanya ini dia yang pertama, yang diperankan oleh Zara Adisti ya, JKT48. Dia udah emang laku-lakunya dan emang salah satu idola remaja saat ini lah. Udah cocok, udah banyak kok filmnya, keren. Pemeran Virgo and the Sparkling di sini diperankan oleh Adisti Zara yang berperan sebagai Riani, lalu ada Setin Janeta sebagai Usi, Sahira Jamita sebagai Monica. Dan tiga sejoli ini nantinya akan menemani Riani sebagai Virgo yang akan melawan kejahatan. Dan tentu saja selain itu ada nama Mawar Ryong, lalu ada Eva Damian dan Brian Domani juga ikut memeriahkan film ini. Kalau menurut gue sih, kalau dari segi pendapatan mungkin film ini rada kurang lah ya. Untuk jumlah penonton yang saat ini sedang tayang beredar, ternyata tidak sulit untuk menarik penonton ke dalam bioskop untuk menonton film ini. Kayaknya kalau dari segi persaingan di bulan ini nggak terlalu banyak ya. Dan kalau menurut gue sih harusnya Virgo bisa meraup keuntungan dari bulan ini, tapi ternyata gagal gitu. Kalau menurut gue sayang sekali ya, padahal dari segi promosi oke. Dari segi pendalaman karakter si Zara sebagai Riani atau Virgo ini bagus juga sebenarnya, dan dari beberapa aspek superhero nya pun oke gitu. Ini salah satu yang lebih better, lebih baik lah dibandingkan dua film sebelumnya, karena kan unsur ceritanya lebih ringan ya dibandingkan film Gundala atau Sri Asih. Sebenarnya sih kalau tipe gue sendiri, gue lebih suka film Gundala dan Sri Asih ya, Gundala lah terutama. Tapi kalau ngelihat dari segi cerita di sini harusnya lebih bisa masuk gitu, diterima oleh penonton normal yang nggak suka superhero pun bisa suka gitu, karena lebih bagus aja gitu, ceritanya lebih ringan lah, tidak rumit gitu. Ternyata nggak mudah juga untuk mendatangkan penonton. Permasalahannya bukan dari segi kualitas filmnya, tapi lebih dari segi apa ya, ketertarikan penonton untuk datang. Itulah yang paling susahnya. Ternyata promosi yang sudah gencar dilakukan masih sulit juga gitu. Semoga sih kedepannya nih film superhero Bumi Langit lainnya bisa lebih diapresiasi lah ya, biar Bumi Langit pun tidak kecewa dan terus meneruskan film superhero ini. Menurut gue ini potensinya udah bagus dan udah oke punya ya untuk dikembangkan jadi universe, walaupun permulaannya ya bisa dikatakan masih plot lah ya. Mungkin kedepannya next kalau udah jadi Patriot, udah gabung, mungkin akan luar biasa besar kali ya, mudah-mudahan gitu. Gue berharap ketika udah ending, udah pertemuan para superhero tuh bisa jadi film besar gitu loh ya. Makanya gue bikin konten ini juga tujuannya biar terus membicarakan tentang Virgo dan memberitakan untuk ayo nonton film ini di bioskop. Gue sangat berharap banget apa ya, dunia superhero di Indonesia yang lokal-lokal itu bisa lebih berkembang, karena gue penasaran dan sangat suka dengan karakter-karakter karya buatan dalam negeri gitu ya. Gue suka dengan MCU dan DC, tapi gue juga berharap film superhero lokal juga dikembangkan jauh lebih baik dari yang ada di luar sana, dan tentunya dengan karakter dan budaya yang ada di sini gitu. Jadi ciri khas superhero lokal gitu.
Oke, mungkin kedepannya gue akan ngebahas tentang kupas film berikutnya. Dan kalau menurut gue ini Virgo and the Sparkling filmnya fun, ringan, dan karakternya juga unik kalau menurut gue di sini. Walaupun tidak sekuat Sri Asih dan Godam mungkin ataupun Gundala, tapi di sini bisa membantulah para patriot-patriot lain dalam menaklukkan para penjahat gitu. Oke, kita kupas film lainnya nanti ya. Kayaknya sih gue berminat untuk buat kupas film untuk The Flash kali ya, karena The Flash bentar lagi tayang nanti dan akan meriset ulang DC Universe ya. Jadi kalau menurut gue nanti DC Universe juga bakal gue buat konten khususnya di info seputar film. Oke, kita nantikan konten-konten menarik lainnya di Harit Movie Time. Subscribe Harit Movie Time dan tonton video berikutnya. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.